Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini, tepatnya tanggal 3 Oktober 2020, kita dipertemukan dalam forum Zoom meeting ini dalam rangka webinar dengan tema akreditasi jurnal menuju Sinta. Yang pertama sekali yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Jufri MSI. Selamat bergabung Bapak. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Sekretaris Jurusan Program Pendidikan Biologi, Ibu Dr. Safrida MSI, dan yang kami hormati seluruh hadirin yang sudah bergabung di forum ini, dan yang kami muliakan dan selamat bergabung kepada Bapak Pemateri, yaitu Bapak Dr. Parmin MPD. Beliau adalah Chief Editor Jurnal JPII yang pada hari ini akan membawakan materi tentang bagaimana meningkatkan akreditasi jurnal menuju Sinta. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, kami mohon kesediaan Bapak Dekan untuk membuka webinar kita pada hari ini. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kemudahan sehingga bisa bertemu di forum virtual ini untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi perkembangan jurusan, perkembangan fakultas dan perkembangan universitas yang kita sebut dengan publikasi, apapun levelnya ya. Yang kami hormati Bapak Pemateri, Bapak Dr. Parmin MPD, saya teringat sekali beliau tapi tambah ganteng saya lihat ini. Ya, Bro. Ya, dulu waktu menjadi mahasiswa saya masih biasa-biasa saja dulu. Beliau pernah jadi mahasiswa saya mungkin 1 atau 2 semester. Ya, memang sudah kelihatan potensinya waktu dulu bertemu ya. Auranya udah kelihatan seperti sekarang, manis terus. Terima kasih Pak Parmin, beliau sering sekali share pengetahuan dengan kita. Dulu kita undang juga jadi pemateri. Ya, terima kasih atas komitmennya yang beliau menganggap pulang kampung kalau ke Aceh. Ya. Lalu saya ingin menyapa di teman sahabat saya lama sekali nih, Bu Heni Rampi dari Manado. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Heni, sahabat saya. Ini pengalaman luar biasa dulu Pak S2 di Jogja tahun 89. Ya, alhamdulillah. Ya, ada Pak Ali enggak nih? Kawan Pak Ali juga ini, Bu Heni ini. Ya, mana Pak Ali? Baik, lalu ya ada mungkin sebentar lagi Bu bergabung. Ya. Lalu ada Ibu Yuli ini, terima kasih Bu Yuli dari jurusan PKK, Ibu Safrida, terima kasih atas inisiasinya dan programnya sehingga acara ini dan seluruh dosen biologi dan mahasiswa saya lihat ada dari gaya luas juga ada Pak Azri, saya lihat ada Fahmi tadi ya, Fahmi Armanda dan mahasiswa biologi. Terima kasih atas giatkan karena kita tidak boleh jalan di tempat. Seperti Pak Parmin itu saya sudah datang ke dapurnya jurnal mereka. Ya ada berapa kali saya. Kalau Pak Sam juga sering juga datang ke WNL. Kalau mengunjungnya sudah energinya yang belum pindah nih Pak Parmin. Ya kalau mengunjung UNES itu kita sudah sering. Asramanya sudah saya lihat, PPG sudah saya lihat, IT-nya sudah saya lihat, jurnalnya sudah saya lihat semua. Energinya sudah Pak. Cuman actionnya yang belum ini. Nanti mudah-mudahan dengan kiat Pak Parmin nanti mungkin kita energinya bisa mengalir lah dari UNES. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang penanggung jawab jurnal, saya kira yang hadir ini, ya ada Pajar juga saya lihat ini, ya bagi Bapak Ibu sekalian yang mengelola jurnal, ya mudah-mudahan ini menjadi pintu gerbang lah, paling tidak membuat trigger lah, ya rangsangan, sehingga kita bisa mengikuti jejak yang sudah ditorehkan Pak Parmin itu dengan UNES-nya.
ya dengan jurnal mungkin udah Q3 atau Q2 sekarang. Q2. Yang paling penting lagi 4 kali, 5 ini Zoom meeting-nya. Ya, tapi mudah-mudahan itu akan bisa kita buktikan. Saya berharap Pak Najar kemudian ada Yomil yang mudah-mudahan ini, mudah-mudahan kita naik tingkat lah tahun depan jurnal di pendidikan biologi itu bisa meningkat. Saya kira itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan jurnal. Nah, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sebelum kita mulai webinar pada hari ini, maka perkenankan kami untuk membaca biodata dari pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Parmin, SPD, MPD. Beliau lahir di Cilacap pada 23 Januari 1979. Nah, ini berkaitan dengan jurnal ya. Beliau saat ini H-index beliau itu 7. Untuk H-index Scopus beliau itu 7 dan H-index Google Scholar beliau itu 12. Nah, pengalaman tugas tambahan beliau pernah menjadi sekretaris jurusan IPA terpadu FMIPA UNES 2010 sampai dengan 2014. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi staf ahli rektor bidang kemahasiswaan UNES 2015 sampai dengan 2018. Lalu beliau juga sempat menjadi sekretaris senat UNES 2017 sampai dengan 2018. Dan beliau juga sekarang merupakan wakil dekan FMIPA UNES, yaitu mulai dari tahun 2018 hingga dengan sekarang. Selanjutnya terkait dengan kepekaran, beliau yang pertama itu beliau di National Core Team Program Bermutu P4TK IPA ya dari 2009 sampai dengan 2011. Selanjutnya koordinator Decentralized Basic Education di Jawa Tengah, USAID Jawa Tengah 2010 sampai dengan 2012. Lalu selanjutnya Chief Editor Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Ya. Selanjutnya tim pakar bidang kemahasiswaan di Direktorat Kemahasiswaan Kemendikbud 2017 sampai dengan sekarang. Selanjutnya asesor akreditasi jurnal nasional 2017 sampai dengan sekarang. Lalu publikasi ilmiah beliau, jumlah artikel yang terpublis di jurnal bereputasi internasional ada 23 artikel terindeks Scopus, ya. Di antaranya 18 artikel sebagai author dan 5 artikel sebagai co-author. Selanjutnya jumlah artikel yang terpublis di jurnal terakreditasi nasional itu berjumlah 127 artikel. Oke, kita berikan aplaus kepada Bapak pemateri kita, Bapak Dr. Parmin, SPD, MPD. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Parmin, SPD, MPD untuk memulai materi. Silakan Bapak. Baik, mohon izin Pak Nazar, saya share PPT dulu. Sudah tampak Pak Nazar PPT-nya? Nampak Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Prof. Jufri, guru saya, guru kita semuanya ini, beliau yang selalu menginspirasi
dan makin mudah bisnya. Ini beliau luar biasa energik ya, menginspirasi saya dan kawan-kawan. Bapak Ibu dosen ya, guru-guru saya di FKIP Unsiah ya, terkhusus di jurusan pendidikan biologi. Sahabat saya Bu Safrida ya, ini satu angkatan, satu kelas yang sekarang sebagai sekretaris jurusan di jurusan pendidikan biologi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon izin sharing pengalaman siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya, karena sehat hari ini sangat penting ya. Di Semarang juga kasus COVID-nya terus bertambah. Mudah-mudahan di daerah lain landai dan menurun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mohon izin pada Prof. Jufri ini untuk berbagi pengalaman mungkin ya siang hari ini. Dan tampaknya siang hari ini tidak hanya para pengelola jurnal, tapi juga Bapak Ibu pendidik, ya, dosen, bahkan teman-teman guru ini ya, yang satu angkatan dengan saya dan Bu Safrida juga beberapa gabung ini tampaknya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu ajang silaturahmi yang berkah dan memperpanjang usia kita semuanya. Terima kasih atas fasilitasinya Pak Dekan FKIP Unsiah dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya memberikan tema siang hari ini ya, temanya pendampingan dan percepatan akreditasi jurnal ilmiah. Karena memang hari ini program kementerian kita sedang cukup gencar melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan. Intinya adalah bagaimana dilakukan percepatan terhadap jurnal-jurnal yang memang sebenarnya seperti jurnal biologi edukasi yang dimiliki oleh jurusan pendidikan biologi ini sebenarnya jurnal yang sudah sangat layak untuk diakreditasi, bahkan sintanya mungkin sinta yang tinggi ya, bisa sinta 2 mungkin ini ya. Oleh karena itu kita berharap siang hari ini kita bisa berbagi pengalaman dan sesuai yang diharapkan oleh Bapak Dekan tadi, harapannya kegiatan kita hari ini ada tindak lanjut dan berdampak terhadap kualitas tata kelola jurnal, khususnya di FKIP Unsiah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama selalu kita sebagai tim asesor jurnal, dimanapun kita diminta memang untuk selalu mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan kepada seluruh partisipan bahwa mari kita melakukan tata kelola jurnal kita, jurnal-jurnal kita bagaimana kita tata kelola sebagai jurnal yang betul-betul ya syukur terbebas dari persoalan-persoalan etika ya, karena memang trennya hari ini jurnal di Indonesia yang terakreditasi dari tahun 2017 hanya 300 jurnal, hari ini sudah di atas 5.000 jurnal yang terakreditasi. Nah, oleh karena itu sekarang kita sedang bagaimana jurnal-jurnal yang terakreditasi ini kita rawat ya, sehingga harapannya bisa menjadi jurnal-jurnal bereputasi internasional, sehingga kita berharap pada para autor, mari kita menulis artikel yang baik, yang sehat, yang tidak kemudian ada persoalan-persoalan etika publikasi, baik tentang plagiasi, tentang fabrikasi, dan juga persoalan-persoalan etika yang lain. Mudah-mudahan ini pertemuan bisa kita terus berupaya menekan seminimal mungkin sehingga tata kelola artikel dan jurnal-jurnal kita terbebas dari persoalan-persoalan etika. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita betul-betul menghindari baik mensitasi ya, kemudian membaca dan menggunakan referensi dari jurnal-jurnal predator ya yang hari ini terus bertambah
ya, karena memang akan menjadi persoalan ketika kita mensitasi artikel dari jurnal-jurnal predator ini, ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu para pengelola jurnal, ya, tentu kita sekali lagi bersama-sama ada panduan akreditasi jurnal yang sudah kita terbitkan sejak 2018, ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu sekalian, kita semua pengelola jurnal membaca-baca lagi panduan akreditasi jurnal. Walaupun mungkin kita sudah mengenal, sudah memahami, tetapi tidak salah kalau misalnya kita membaca lagi menjelang jurnal kita diusulkan untuk mendapatkan akreditasi di Sinta. Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan juga software-software yang kemudian bisa menekan similaritas kesamaan dari artikel yang kita tulis, ya. Bisa menggunakan software Turnitin, bisa menggunakan software yang lain, ya. Mudah-mudahan nanti artikel kita tingkat similaritasnya, tingkat kemiripannya dengan artikel-artikel yang ada yang sudah publish ini kecil, sehingga kita kemudian bisa menghasilkan kualitas artikel yang tidak hanya berkualitas, tapi juga terbebas dari persoalan-persoalan etika. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mohon izin sesi paparan kita ada 4 bagian, ya, secara umum. Jadi yang pertama, informasi akreditasi jurnal yang terbaru. Lalu kemudian nanti saya mohon izin untuk sharing pengalaman, ya, sukses story mungkin terkait dengan tata kelola jurnal yang kita kelola, jurnal pendidikan IPA. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya dan juga kepada kita sebagai pengelolanya. Lalu kemudian bagaimana penilaian akreditasi jurnal, ya, hari ini seperti apa penilaiannya dan bagaimana seorang asesor kemudian melakukan penilaian terhadap jurnal yang diusulkan akreditasi. Lalu kemudian simulasi, nanti saya mohon izin simulasi review artikel, ya, mudah-mudahan dari simulasi ini kita akan bisa mendapatkan satu kesepahaman bahwa memang betapa pentingnya kualitas substansi artikel, terutama bagaimana artikel yang diterbitkan di jurnal kita ini standar, ya, standar nasional. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, terkait dengan informasi akreditasi, kita sudah Kementerian sudah tutup kemarin tanggal 30 September untuk periodisasi pendaftaran akreditasi jurnal periode 3 tahun 2020. Ya, sehingga kita memang sekarang sudah tidak menerima pendaftaran yang baru. Mungkin nanti pendaftaran yang baru akan dibuka lagi awal tahun 2021. Nah, luar biasa banyak jurnal yang minta untuk diakreditasi dan direakreditasi, ya. Ini kemungkinan akan ada sekitar 600-an jurnal, tetapi kami sebagai tim asesor, ya, tidak boleh mengeluh, ya, memang pekerjaannya sudah seperti itu. Saya sampai hari ini sudah rekam jejak menilai itu ada sekitar mungkin 300-an jurnal, ya, yang saya nilai, ya. Lalu kemudian, ya, kita kadang setiap minggu ada 10, ada 20 jurnal, ya, bismillah lah. Sesuai amanah Prof. Jufri dulu, katanya nggak boleh mengeluh kalau bekerja, harus semangat terus, ya, gitu ya. Jadi saya itu mengamalkan apa yang dipesankan oleh dosen saya, Prof. Jufri. Ya, terima kasih. Siap, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa jurnal harus terakreditasi? Yang pertama, kebangkitan publikasi nasional, ya, kita harus mengambil bagian dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana publikasi nasional ini bangkit. Hari ini bangkit itu menjadi sangat terasa. Di slide ini tampak bahwa jurnal yang terakreditasi nasional hari ini ada 5.134 jurnal yang terakreditasi nasional, ya. Luar biasa banyak, 5.134. Ya. Lalu kemudian dari jumlah yang ada 2017 hanya 300. Dari sini sudah tampak jelas bahwa kebangkitan publikasi nasional itu sudah sangat kuat, ya. Lalu yang kedua, standar pengelolaan dan juga standar artikel. Bapak Ibu sekalian, memang kita ini dihadapkan pada 2 persoalan besar, ya. Satu sisi jurnal-jurnal yang sudah terbit harus kita jaga publikasinya,
masa periodisasi penerbitan artikelnya, ya kualitas artikelnya. Di sisi yang lain juga memang kita sangat mendorong ya jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi ini bisa menuju jurnal yang bereputasi internasional, antara lain terindeks Scopus maupun terindeks WOS, dan juga mungkin nanti ada pengindeks-pengindeks bereputasi yang lainnya. Yang ketiga, kita bersyukur ini ya siang hari ini bertemu dengan para pengelola jurnal, karena prinsipnya tidak mungkin ada satu artikel pun yang terbit tanpa pengelola jurnal. Tidak mungkin ada karya-karya temuan, baik temuan riset maupun gagasan yang kemudian bisa dipublish tanpa bantuan dari pengelola jurnal. Oleh karena itu kita bersyukur bertemu dengan para pengelola jurnal. Bapak Ibu adalah orang yang sangat mulia pekerjaannya, karena memang Bapak Ibu penyebar ilmu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita semua pengelola jurnal kebagian berkah dan kebagian pahala lah dari ilmu yang bermanfaat ini. Lalu kebutuhan guru ya. Ya, ini kebutuhan guru naik pangkat, naik golongan, apalagi sekarang guru ada guru berprestasi, ya ada kepala sekolah berprestasi, pengawas berprestasi, tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Kita selama ini ketika mereview dokumen guru berprestasi misalnya, kita masih cukup jarang menemukan guru-guru yang menerbitkan artikel di jurnal-jurnal nasional terakreditasi. Ini masih sangat jarang ya. Oleh karena itu kita bersyukur siang hari ini juga bertemu dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ya, mudah-mudahan publikasi Bapak Ibu nanti menjadi bagian dari rekam jejak portofolio Bapak Ibu ya. Secara khusus kalau nanti pada waktunya dari Aceh ada yang mewakili di antara Bapak Ibu seleksi guru berprestasi tingkat nasional, ketemu dengan kita, ketemu dengan tim review, nah, nanti kita akan bangga ya, oh ternyata yang dari Aceh ya, karena pernah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, ternyata memiliki publikasi di jurnal-jurnal nasional yang cukup banyak. Karena sebenarnya jurnal nasional kan tidak di Jakarta lagi sekarang, ya di Unsia cukup banyak jurnal-jurnal terakreditasi nasional. Lalu untuk dosen, praktisi dan sebagainya. Ya kita berharap martabat keilmuan dunia melalui tata kelola jurnal ini membanggakan. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita ini sering mendengar artikel dari Indonesia di-reject oleh jurnal-jurnal bereputasi internasional di Australia, di Singapura, di Malaysia, ya, di Amerika, di Jepang, ya, di Turki. Kita sering mendengar artikel-artikel kita di-reject oleh mereka. Nah, ketika jurnal kita sudah bereputasi internasional, ya seperti saya dengan teman-teman ini, ya setiap terbit 15 artikel yang masuk 200-an lebih, dan kita sudah waktunya dan sering sudah terbiasa mericek artikel orang Singapura, mericek artikel orang Malaysia, mericek artikel orang Australia, mericek artikel dari Jepang, dari Arab, ya bahkan dari Amerika kita reject. Nah ini kan membanggakan ya, ya bukan waktunya balas dendam, tetapi kira-kira kalau sudah pada level mericek artikel mereka ini ada nasionalisme yang bergemuruh di dada kita ini. Ya, saya kira ini menjadi dorongan kita Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada waktunya Bapak Ibu berkesempatan untuk mereview bahkan mericek artikel-artikel orang dari luar negeri sana yang biasanya mericek artikel-artikel saudara-saudara kita dari Indonesia gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ya ini sukses story ya, mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi yang pertama ketika kita menerbitkan jurnal nomor 1 volume 1 ya, ketika kita menerbitkan jurnal JPII pada waktu itu, kita betul-betul membaca, memahami diskusi FGD sampai pada hal-hal yang spesifik tentang isi panduan akreditasi jurnal pada saat itu. Jadi memang sebelum menerbitkan artikel kita baca betul apa sebenarnya kriteria artikel, kriteria jurnal yang berkualitas, standar-standar yang diterapkan dalam pedoman akreditasi. Pada saat itu kita baca betul. Ya. Setelah kita baca betul, baru kita menemukan kriteria-kriteria, aspek-aspek jurnal dan bagian-bagian di jurnal yang memang menjadi titik penting dalam akreditasi nasional, sehingga pada saat itu kita terbitkanlah nomor 1 volume 1 ya.
ya memang pada saat itu sedikit meriah karena kita launching melalui seminar nasional. Jadi pada saat seminar nasional kita undang semua mitra Bebestari. Pada saat itu ada 3 profesor sebagai mitra Bebestari kita undang, kita minta beliau menjadi narasumber, tetapi endingnya sebenarnya adalah launching jurnal ini. Lalu kita mempelajari betul sehingga 2015 kita mendapatkan status sebagai jurnal terakreditasi nasional. Ini sangat membanggakan pada saat itu ya, karena memang jurnal terakreditasi pada saat itu juga jumlahnya masih sangat sedikit. Nah, dan ini jurnal pendidikan sains pertama yang terakreditasi 2015. Lalu 2016 ya, Indonesia menghadapi satu persoalan serius. Pada saat itu jurnal terindeks Scopus dari Indonesia itu ada 32 jurnal. Ya, 2016. Dan tidak ada satupun bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan ini bidang yang autornya paling banyak, jumlah penulisnya paling banyak, artikelnya ratusan ribu, orangnya tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, bahkan peneliti. Jurnalnya ada 2000 lebih jurnal pendidikan, dan tidak ada satupun dari Indonesia yang berhasil masuk ke Scopus. Ya, tidak ada satupun yang berhasil tembus diakui oleh dunia internasional pada saat itu. Ya, kalau ukurannya adalah indeksasi Scopus. Nah, jurnal ini berbenah. Jurnal ini menganalisis. Apa yang kami lakukan? Kami melihat pada saat itu ada 12 jurnal yang terindeks Scopus di bidang ini. Yang sudah terindeks Scopus 12 jurnal. Kita pelajari. Ayo kita pelajari seperti kita dulu mempelajari panduan akreditasi ketika mau menerbitkan jurnal pertama. Ayo kita pelajari website mereka. 12 jurnal kita pelajari websitenya, kita pelajari tata kelolanya, kita pelajari manajemennya, kita pelajari artikel-artikel yang terbit di 12 jurnal yang sudah terindeks Scopus dulu. Ya, antara lain memang paling banyak dari Amerika, Australia, dan Turki. 3 negara besar itu yang mendominasi jurnal pendidikan sains terindeks Scopus pada saat itu. Setelah kita pelajari, kita menemukan beberapa kunci. Ya, antara lain adalah 1, substansi artikel menjadi kunci dari sebuah jurnal. Bagaimana substansi artikel ini ya memiliki tingkat novelty yang kalaupun tidak tinggi tetapi berdampak pada bidang keilmuan jurnal, pada bidang keilmuan yang menjadi fokus and scope jurnal. Lalu kita menyimpulkan, lalu kita jereng pada saat itu ya, bahasa Jawanya dijereng itu ya. Dijereng itu berarti dibuka. Kita punya 80 artikel ya, dari 80 itu kan Scopus hanya minta 10. Kita pilih 10 yang paling baik dari 80 itu. Mana yang terbaik? Kita hadirkan pakar pada saat itu. Nah, kita sampai melakukan 2 kali FGD hanya untuk memilih artikel yang sudah terbit 80, kita ambil 10. Ya, lalu terambillah 10. Kriteria artikel yang terambil 10 adalah artikel-artikel yang punya nilai jual tinggi, artinya judul-judul itu tidak ditemukan dan sulit ditemukan di jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya. Walaupun secara standar artikel sebenarnya masih minimalis. Ya, setelah itu kita daftarkan ke Scopus. Ya, ini luar biasa memang 2017 bulan Maret ya, saya dapat email dari Scopus yang mengatakan bahwa sebenarnya jurnal Anda itu tidak bagus, kata dia. Ya. Jurnal Anda itu tidak bagus. Jurnal Anda itu miskin citasi di Scopus, katanya. Ya. Tetapi setelah kami baca, ternyata artikel-artikel di jurnal Anda itu memiliki kekhasan, ya, yang tidak kami temukan di jurnal-jurnal lain yang sudah kami indeks. Maka mulai hari ini jurnal Anda bagian dari kami, dan kami beri masa percobaan selama 6 bulan. Ya, nah ini luar biasa ya. Langsung pada saat itu syukuran, kementerian pun syukuran, saya dipanggil ke Jakarta oleh Pak Dirjen, Pak Dimyati pada saat itu, langsung diberi 2 job. Job pertama langsung sebagai asesor akreditasi jurnal, dan yang kedua diberi reward pada saat itu ya, 75 juta tanpa SPJ. Ya gitu. Wah, ini senang ini ya, kalau tanpa SPJ senang sekali. Nah, lalu kemudian kita nggak puas ya, setelah Scopus turun, kita masa percobaannya 6 bulan, kita kejar bagaimana kita mendapatkan pengakuan kuartilnya.
lalu 2017 akhir kita mendapatkan Q4, 2018 kita gencat lagi, kita push lagi, peringkat 324 Scopus di Q3, 2019 kita peringkat 253 dari 1.300 jurnal, ya. Kita Scopus Q2, ya. Target tahun ini kita bisa tembus Q1 dengan urutan 150 dunia, dan kalau kita kemarin September tanggal 7 saya dapat rapot dari Scopus, ya, ternyata rapot di bulan September, ya, side score kita sudah 3,7, ya, sehingga kita optimis betul nanti April 2021 kita Q1, ya, kita berada di jurnal papan atas dunia. Ya, saya kira perjalanan ini bukan perjalanan yang begitu saja, tetapi perjalanan yang dirancang by design, terukur, dan kemudian basisnya target. Saya sering ditanya teman, kuncinya apa? Kuncinya ada 4. Yang pertama, sungguh-sungguh. Jadi pengelola jurnal harus sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai sambilan, ya, harus sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Setelah sungguh-sungguh, yang kedua harus ulet, harus kerja keras, harus ulet, ya, harus mau belajar siang malam bagaimana tentang jurnal itu. Lalu yang ketiga, memang kita harus bekerja dalam tim yang bagus. Ya, misalnya saya tidak bagus websitenya, punya tim website. Tidak begitu bagus bahasa Inggrisnya, punya tim bahasa Inggris yang bagus, ya kan? Harus bagus kerja teamwork-nya. Lalu yang keempat, ya, kita harus ikhlas untuk bekerja di tata kelola jurnal ini. Lalu berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita kontrol proses bisnis artikel di jurnal kita masing-masing sebelum saya masuk ke kriteria-kriteria akreditasi jurnal. Kita harus betul-betul kontrol proses bisnis artikel di jurnal-jurnal kita. Yang pertama, kontrol yang paling mudah yang kita lakukan, ada 3 persoalan mendasar. Kenapa jurnal-jurnal Indonesia hari ini yang didaftarkan ke Scopus maupun Web of Science itu ditolak oleh mereka, antara lain karena ketika menerbitkan artikel 10 ternyata mengalami disparitas, ya, mengalami gap. Jadi misalnya 10 artikel yang 5 bagus-bagus, yang 5 lagi kurang bagus, misalnya begitu. Jadi tidak rata, kualitasnya tidak rata perterbitan. Itu menjadi kendala utama ternyata. Termasuk jurnal-jurnal Bapak Ibu kalau sudah Sinta 3, Sinta 4, ya, ingin ke Sinta 2, reakreditasi, nanti kita asesor akan ngecek seberapa konsisten kualitas artikel di satu terbitan kira-kira. Misalnya satu terbitan 5 artikel, ya, ke-5 artikel itu rata-rata kualitasnya bagaimana? Ya, jangan sampai ada artikel yang sangat baik, tapi juga ada artikel yang kurang baik. Ini yang tidak bagus, ya. Nah, sebaiknya memang kualitasnya merata. Dalam artian standarnya itu, standar artikelnya itu memiliki kualitas yang rata-rata sama. Itu harapannya begitu. Maka Bapak Ibu, klinik manuskrip itu paling penting dilakukan. Jadi setiap author yang submit ke jurnal Bapak Ibu, sebelum artikelnya diproses atau di-accepted, ya, itu bisa dikumpulkan dulu melalui daring seperti ini. Lalu kemudian bedah artikel mereka satu persatu, kita pandu, pengelolanya mandu, ya, dari judulnya harus begini, dari abstrak begini, dari kata kunci begini, pendahuluan begini, sampai referensi seperti apa, ya. Nah, minimal nanti kita punya satu standar artikel yang kira-kira mirip-mirip, ya, sama. Setelah itu baru kita bicara novelty, ya, nanti kita serahkan kepada para reviewer di jurnal kita. Gitu. Makanya klinik manuskrip, kemasannya workshop itu menjadi sangat penting untuk mengontrol proses bisnis artikel, kualitas artikel di jurnal kita. Fokus dan scope harus diamankan, itu yang pertama. Ya, jangan sampai kemudian kita menawar di fokus dan scope. Kalau fokus dan scope-nya pendidikan biologi, ya kunci pendidikan biologi. Artinya pendidikan non biologi tidak bisa masuk, misalnya begitu. Review proses. Nah, review proses ini berkali-kali kita menyarankan pada teman-teman pengelola jurnal, review proses tidak lagi pada standar tata tulis, tidak lagi pada standar-standar minimal administrasi tentang tata tulis, layout, editing, dan sebagainya, ya, tetapi pada substansi. Walaupun hanya 1 kali direview, tetapi kalau itu substansi, itu sudah cukup. Daripada berkali-kali direview, tetapi tidak pada substansinya.
Nah, makanya segera saja pada substansinya. Jadi urusan editing, urusan layout itu serahkan saja kepada pengelola jurnalnya nanti. Ya, jadi autor itu tidak usah terlalu dibebani persoalan-persoalan editing dan layout. Nah, maka yang dicek nanti review prosesnya itu satu gap analisis, ya. Apakah gap analisis di pendahuluan itu sudah ada minimal gitu. Lalu bagaimana tujuan itu dikemas, ya, pentingnya penelitian, persoalan-persoalan yang kemudian diangkat di pendahuluan. Lalu bagaimana pembahasan itu dikemas dengan berani membandingkan, berani menghubungkan dengan riset-riset yang sudah terdahulu milik orang lain yang sudah publish di jurnal. Saya kira ini menjadi hal yang penting. Lalu referensinya bagaimana referensinya? Hari ini memang kita tidak menulis di panduan berapa referensi, tetapi kalau mau ke jurnal yang standar nasional, akreditasi Sinta, kita berharap referensinya minimal 15 per artikel. Artinya ketika ada satu artikel referensinya kurang dari 15, ya secara kuantitas referensi ini belum memenuhi standar yang diharapkan, gitu ya. Lalu kemudian kalau artikelnya terbit bahasa Inggris, tolong proofread itu menjadi hal yang penting. Bagaimana standar vocabnya, standar grammarnya, ya, standar tata bahasanya itu menjadi hal yang juga penting. Oleh karena itu kita cek dari bagian proofreadnya, ya. Lalu kemudian uji similaritas, dan lalu kemudian kalau memang sudah similaritasnya kira-kira di bawah 30% lah harapannya, itu kita berani accepted dan mempublish artikel itu. Nah, ini syarat usulan akreditasi jurnal hari ini memang satu EISSN, ya, seperti jurnal pendidikan biologi yang dimiliki FKIP Indonesia ini sudah cukup layak, ya. Ada DOI-nya, ya, aktif, ada etika publikasinya tercantum, sudah clear. Terbit 2 tahun, 1 kali terbit minimal 5 artikel, berarti 2 tahun, ya, berarti sudah ada minimal 20 artikel. Lalu kemudian terindeks Google Scholar-nya. Lalu pada tahun pengusulan minimal terbit 1 kali harapannya. Misalnya nanti 2021 diusulkan, maka harapannya 2021 sudah terbit 1 kali, ya, maka kemudian yang dihitung nanti 2021 1 kali, 2020 2, terus 2019 1. Jadi cukup 4 terbitan, artinya sudah standar itu bisa langsung diakreditasi. Kita menyarankan kepada Bapak Ibu pengelola jurnal yang jurnalnya sudah terbit 2 tahun, 1 tahun 2 kali terbit, minimal 1 kali terbit 5 artikel, segera ajukan akreditasi. Ya, Bapak Ibu tidak usah pusing mendapatkan Sinta berapa, indeksnya berapa, yang penting jurnalnya berstatus terakreditasi dulu, ya. Ini menjadi penting, ya. Setelah terakreditasi baru nanti akan banyak program. Misalnya di slide saya ini ada pengumuman ini. Pengumuman insentif peningkatan kualitas jurnal ilmiah tahun 2020. Hari ini Kementerian baru saja mengeluarkan pengumuman bagi jurnal nasional bisa mendapatkan insentif, ya, insentif tata kelola jurnal. Ini silakan diusulkan untuk mendapatkan bantuan, ya, dalam bentuk insentif, ya, hibah, ya, dari kementerian untuk jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Artinya jurnal yang tidak terakreditasi tidak menjadi bagian dari yang mendapatkan insentif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohonlah, ya, kalau sudah standar, kalau memang sudah cukup, ya segera daftarkanlah jurnalnya untuk mendapatkan akreditasi. Ya, tidak perlu menunggu harus berkualitas baik dan seterusnya. Saya kira kalau yang penting memenuhi standar, syarat terpenuhi, segera ajukan untuk akreditasi. Saya mohon izin, Pak Moderator, suara saya masih terdengar? Terdengar, masih jelas, Pak. Oke, siap. Jelas sekali. Baik, siap. Selanjutnya ini adalah, saya mohon izin, ya, ini jurnal biologi edukasi. Ini belum terakreditasi, ya Pak Nazar, betul ya? Betul, belum terakreditasi. Baik, saya mohon izin menggunakan jurnal ini untuk acuan kita, tetapi nanti untuk jurnal yang lain kira-kira sama. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan, di tim asesor kita tidak pernah punya niatan mencari kelemahan jurnal, baik kelemahan tata kelola maupun artikelnya. Kita semangatnya lebih pada pendampingan, ya.
lebih pada pendampingan. Sehingga karena apa? Karena semua teman-teman asesor termasuk saya juga pernah mengelola jurnal seperti Bapak Ibu, mengelola jurnal dari bawah, dari tidak terakreditasi. Artinya kita punya perjalanan yang sama ya. Oleh karena itu kita bersepakat, ayo kita semangatnya mendampingi ya, jangan mencari kelemahan-kelemahan jurnal, karena kalau mau nyari kelemahan jurnal, kelemahan artikel begitu mudahnya, gampang sekali ya. Oke, oleh karena itu mudah-mudahan ini akan bisa kita gunakan untuk mendesiminasikan jurnal-jurnal kita. Saya mohon izin menggunakan jurnal biologi edukasi sebagai acuan kita. Baik, yang pertama jurnal biologi edukasi. Kalau Bapak Ibu nanti buka website jurnal ini, ya ini tampilan website depannya. Kekuatan jurnal ini pada website. Jadi ini bagus, ya. Punya ciri khas, ya. Artinya warnanya, penempatan tulisan, penempatan logo, ya, permainan warna, permainan gambar dan sebagainya, fitur-fitur yang ada di jurnal ini, menurut saya ini sudah jurnal yang terakreditasi Sinta yang tinggi lah ini ya. Bisa Sinta 2 ini kalau dari sisi tampilan websitenya, ya. Menurut saya sudah sangat kuat ya, punya identitas ya. Jadi tidak menduplikasi milik orang lain ya, tetapi ini punya penciri sendiri. Lalu yang kedua, ini jurnal luar biasa sebenarnya karena terbit sejak 2019 ya. Mungkin di era cetak dulu ya, di era ISSN-nya cetak ya. 2009 dulu. Ya, 2009. Jadi terbit sejak 2009, ini sudah cukup lama ya. Jumlah artikel juga terpenuhi setiap kali terbitan minimal 5. Nah, hanya memang nanti perlu dicek, ternyata ada beberapa yang 1 tahun itu terbit hanya sekali. Nah, ini yang kemudian memang eman-eman ya. Tetapi nggak apa-apa, asalkan tahun berikutnya 2 kali, tahun berikutnya 1 kali, nanti bisa diajukan akreditasi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita berusaha jurnal ini dan jurnal yang lain tolong terbitannya setahun minimal 2 kali. 1 kali terbitan 5 artikel saja lah. 5 artikel saja. Artikelnya dari mana? Udahlah, kalau masih belum terakreditasi nggak apa-apa. Skripsi dari internal program studi pendidikan biologi semua nggak apa-apa. Ya, di situ ada mahasiswa, di situ ada dosen, nggak masalah. Ya, jadi artikel-artikelnya dari dalam dulu nggak ada masalah. Ya, syukur bisa mencari artikel dari luar 1-2 artikel ya. Tapi kalau nggak apa-apa, dari dalam cukup dulu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita tidak pernah mendikotomi ada jurnal mahasiswa, ada jurnal dosen, ada jurnal umum, tidak. Yang penting ada artikel, artikelnya 5. Bahkan kalau skripsi kan sudah melalui proses pembimbingan panjang dari dosennya, sehingga secara etika ya, secara etika unsur fabrikasi, unsur plagiasi menurut saya kok sudah cukup clear ya. Artinya mudah-mudahan tidak ada persoalan di situ. Kalaupun ada persoalan etik ya, di tim akreditasi jurnal di Sinta, kita tidak pernah mempublish siapa yang melanggar etik, artikel mana yang melanggar etik, jurnal mana yang melanggar etik, perguruan tinggi mana yang melanggar etik, tidak pernah dipublish. Ya, kita senyap, kita selesaikan secara kekeluargaan ya, sehingga tidak ada masalah ya. Jadi jangan sampai persoalan etika ini yang mudah betul dicari kelemahannya lalu menjadi komoditas untuk mempermalukan orang per orang. Ini sama sekali tidak pernah ada. Lalu visitor jurnal ini cukup tinggi ya. Jadi pengunjungnya cukup tinggi menurut saya ya, ratusan ribu sudah. Oleh karena itu ini cukup bagus. Dan perangkat OJS-nya juga sudah standar ya, menggunakan open jurnal system yang luar biasa standar, sehingga menurut saya kekuatan jurnal biologi edukasi ini sudah ketemu nih ya, sudah menjadi jurnal yang sebenarnya sangat standar dari sisi website, terbitan, dari jumlah artikel, visitor, OJS. Nah, ada beberapa catatan yang nanti mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi ya. Termasuk untuk jurnal-jurnal yang lain. Oke, saya mohon maaf, ini ada adzan di sebelah rumah. Sebentar deh. Ya.
Lagi. Terus yang masuk apa? Berapa? Kok aneh rek yo obat kok nyodol-nyodol ono. Pak tah, Cok. Oke, Pak Nazar, kita lanjut ya. Ya, mohon izin, tadi ada azan sebentar. Suara masih terdengar ya? Masih jelas, Pak. Baik. Ya, berikutnya ini jurnal ini, nanti Bapak Ibu sekalian cek jurnal Bapak Ibu masing-masing ya. Fokus dan scoop ini harus disajikan secara transparan dan lengkap ya. Sebenarnya jurnal ini fokusnya apa saja, scoopnya apa saja. Kalau itu pendidikan biologi itu aspek apa. Kalau memang di dalamnya juga memuat artikel bidang biologi sains ya, biologi murni bahasa orang di masyarakat itu ya disebutkan saja ya, artinya tidak hanya pendidikan tapi juga konten biologinya. Saya kira nggak ada masalah ya. Yang penting nanti fokus dan scoop-nya disajikan secara lengkap. Ya, ketika diklik scoop dan fokus and scoop itu kemudian jelas, clear. Ini nanti menjadi yang perlu dipertegas ya. Lalu kemudian identitas pengelolanya. Ya, ini ya, misalnya di sini ada chief editor, editor member ya, ada editorial board ya dan sebagainya. Ini sudah ada nama-namanya. Nah, mohon nanti nama-namanya dilengkapi dengan ID. Nah, ini ya, standar akreditasi jurnal untuk akreditasi. Per nama itu ada ID-nya. Silahkan bisa ID Scopus ya. Kalau belum punya ID Scopus, ID Sinta boleh. Kalau nggak punya ID Sinta, nggak punya ID Scopus, ID Orchid mungkin ya. Ya, ini saya kira kalau ID Scopus Sinta sekarang sebagian besar bahkan mungkin semua orang di perguruan tinggi terutama ya itu sudah punya. Lalu kemudian institusinya juga dimasukkan, institusinya ya. Dari minimal universitasnya lah, universitasnya. Ya, ini nanti tolong bisa dilengkapi dan juga kepada jurnal yang lain ya, identitas pengelolanya nanti pastikan nama, ber-ID dan juga ada institusinya. Karena nanti di akreditasi nasional ada 2 item penilaian yang akan melihat data ini. Ya, kalau nama-nama editornya itu ber-ID Scopus semua, misalnya gitu ya, nah itu akan mendapatkan skor tinggi, ya, karena berarti editornya punya rekam jejak pernah menerbitkan artikel di jurnal internasional. Nah, itu ID Sinta juga bisa menjadi acuan, ya. Tetapi memang ID Scopus itu akan menjadi sangat penting ya untuk menilai bagian pengelola, ya. Lalu kemudian reviewer juga sama. Reviewer sudah ada namanya, nanti bisa ditambahkan ID-nya ya, ID. Karena reviewer juga sama. Nah, seberapa banyak reviewer yang punya ID internasional, Scopus misalnya, itu akan mempengaruhi nilai skor ya pada aspek reviewer.
Lalu kemudian kontrol kualitas artikel. Nah, ini instrumen penilainya ini, ya, instrumen penilainya itu ini. Jadi yang pertama, bagaimana kepionirannya artikel yang diterbitkan, ya, bagaimana sumbangan keilmuannya, gitu ya. Makanya nanti kalau artikelnya itu bidang pendidikan, sebisa mungkin nama sekolah, ya, nama sekolah, nama kecamatan, nama kabupaten, nama provinsi tempat riset. Ya, kalau penelitiannya pendidikan sebaiknya tidak muncul di judul, ya, sehingga nanti bisa menambah bahwa riset-riset yang ada di jurnal ini itu skalanya skala tidak lokal gitu ya harapannya. Lalu sumber acuan primer ya sudahlah, nanti setiap artikel minimal 15 referensi, syukur 20, 25 silahkan. Sebagian besar 80% sumber primer, ya, dari jurnal misalnya kan. Kemudian derajat kemutahirannya 80% yang kekinian lah. Kalau jurnal ya 10 tahun terakhir kita masih anggap kekinian. Ya, supaya nanti bisa dapat skor maksimal, ya. Kalau jurnal ini mau meloncat, saya mengharapkan jurnal ini tidak naik tangga pelan-pelan tapi meloncat, ya. Bisa kok jurnal yang belum terakreditasi sekali mengajukan bisa langsung ke Sinta 2. Nah, jadi tidak harus nunggu Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, bisa langsung Sinta 2 meloncat dengan catatan aspek-aspek ini semuanya maksimal gitu, ya. Lalu kemudian pembahasan itu skornya tinggi, ya, 5 skornya di bagian pembahasan setiap artikel. Makanya bagaimana menjadi sangat baik pembahasannya. Antara lain indikatornya ada referensi di bagian pembahasan. Referensinya adalah referensi dari jurnal. Gunanya adalah menguatkan dan juga membandingkan hasil temuannya di bagian pembahasan itu. Ya, ini penting ya. Lalu penyimpulan ya yang sangat baik, kita sepakat ya cukuplah 1 paragraf, tidak usah dibuat poin-poin sub, tidak perlu. 1 paragraf konseptual, di situ jelas simpulannya, sifatnya solutif, ya. Temuan yang pertama juga muncul di situ, ya. Ya silakanlah nanti dikemas seperti apa simpulannya, tetapi memang yang disarankan cukup 1 paragraf yang dikemas dengan konseptual. Lalu referensi, ya. Nah, kalau judul ya seperti ini ya, judul, abstrak, kata kunci, adanya tabel gambar yang jelas, yang standar. Ini nilainya kecil-kecil ya, nilainya 1, 2, 0, tetapi ya menjadi unsur yang penting ya, termasuk juga kebahasaan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau itu bahasa Inggris ya bahasa Inggris yang baik dan benar. Ini dari sisi kontrol kualitas substansi artikel pada gaya penulisan. Ya, lanjut, saya mau izin review artikel jurnal target. Masih ada waktu Pak Nazar ini? Kan Pak, ya masih ada waktu Pak, silakan. Baik, saya mau izin review artikel. Kelihatan nggak Pak artikelnya? Kelihatan, Pak. Baik, kelihatan Pak Nazar ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Ya, terlihat Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau izin yang pertama judul. Nah, nanti kalau judul itu kalau memang artikelnya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia saja lebih oke gitu ya. Jadi judul tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian ini kolaborasi autor, bagus ini ya. Jadi autornya ada 3 ya. Walaupun memang masih dari satu institusi yang sama ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Yang single author pun nggak masalah, tetapi memang yang sangat diharapkan autornya itu kolaborasi autor, syukur dari berbagai perguruan tinggi ya. Bahkan kalau di jurnal internasional syukur dari beberapa negara juga lebih bagus gitu ya. Tapi
bukan menjadi sesuatu yang syarat mutlak ya. Lalu email ya, email memang kita ini is okay, Gmail sudah oke, nggak ada masalah. Nah, tetapi kita perlu mendorong ke depan autor-autor itu menggunakan email-email yang berafiliasi ke perguruan tingginya ya. Ini akan menjadi lebih pas, mendongkrak reputasi perguruan tinggi. Abstrak, tujuan sudah ada, metode sudah ada, hasil sudah ada. Nah, lalu simpulan mungkin yang perlu ditegaskan ya. Nah, tapi silakan menggunakan gaya selingkung atau panduan penulisan di jurnal ini. Tetapi prinsipnya abstrak itu yang diharapkan ada tujuan, metode, hasil, simpulan. Jadi ketika saya melakukan review artikel untuk akreditasi jurnal, ya begini cara kerjanya kira-kira. Ya, cara kerjanya seperti ini, karena nanti kita kirimkan kepada jurnal untuk bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk terbitan berikutnya. Dan ini juga tidak perlu nanti artikel ini ditarik kalau ada sesuatu yang kurang, nggak masalah, biarkan saja. Karena sudah terbit, tetapi ini kita diskusinya untuk penerbitan artikel berikutnya. Atau bagi Bapak Ibu Guru yang ada di link kita ini, ya setidaknya ada gambaran barangkali dari sisi standar akreditasi jurnal, artikel yang diharapkan seperti apa. Lalu sekarang kita lihat ke pendahuluan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di bagian pendahuluan, pola referensi itu akan menjadi acuan pertama. Misalnya nih ya, Ali Kodra 2002, Lomolino 2001, Indrianto 2005, Desmawati 2010, dan seterusnya. Jadi ini satu temuan, satu pernyataan masih dirujuk dari satu sumber. Nah, yang diharapkan sebenarnya misalnya Ali Kodra 2002, titik koma, siapa lagi, tahun berapa, titik koma gitu. Jadi ada 2, ada 3, ada 4 sumber yang kemudian digunakan untuk menjustifikasi satu pernyataan, gitu ya. Jadi nanti referensinya makin kuat. Jadi citasinya makin kuat. Ya, kalau ini kan masih satu-satu. Lalu kemudian kita lihat sekarang, misalnya ini, Rusmendro. Rusmendro 2019 menyatakan apa? Bahwa burung merupakan satwa yang memiliki arti penting, gitu ya. Burung merupakan satwa yang memiliki arti penting. Nah, mungkin kalimat-kalimat seperti ini cocoknya konseptual. Tapi kalau kita lihat Rusmendro ini di daftar pustaka, ya, Rusmendro itu adalah jurnal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di bagian pendahuluan silakan mengutip dari jurnal is okay, tetapi kalau bisa, kalau dari jurnal ya tidak konseptual, tapi temuannya. Kalau dari buku silakan konseptual. Nah, ini cara-cara mensitasi di bagian pendahuluan, ya. Walaupun ini tidak harus mutlak seperti ini, tapi yang disukai yang seperti itu, gitu ya. Lalu kemudian kita lihat di bagian pendahuluan kita akan cari tujuan. Oh, ketemu ada tujuan. Nah, tetapi tujuan ini akan lebih indah kalau ini dijabarkan, ya. Batasannya apa, tujuan, kata-kata kunci pada tujuan tuh kata-kata apa, terus nanti dijabarkan lagi begitu. Akan menjadi lebih terurai dengan baik, ya. Karena jangan sampai tujuan di bagian pendahuluan dengan tujuan di abstrak itu sama ringkasnya gitu kan. Nah, harapannya tujuan itu lebih clear di bagian pendahuluan. Memang di artikel ini di bagian pendahuluan belum ada unsur yang kita cari selama ini misalnya. Apa itu? Gap analysis, ya. Gap analisisnya ini belum ketemu. Artinya apa? Kalau penelitiannya ini misalnya tentang apa tadi identifikasi burung ya di suatu kawasan, berarti di bagian pendahuluan harapannya ada temuan-temuan identifikasi burung dari berbagai kawasan yang sudah publish di berbagai jurnal. Nah, itu dikumpulkan jadi 1-2 paragraf ya, ditarik benang merahnya sehingga itulah gap analisis. Sehingga nanti orang bisa tahu apa yang membedakan antara temuan di dalam penelitian ini dengan temuan-temuan yang sudah publish sebelumnya di jurnal-jurnal yang sudah publish gitu kan. Artinya itu gap analisis. Nah, itu yang dicari untuk jurnal-jurnal standar Sinta 2 ya di akreditasi nasional. Lalu waktu dan tempat penelitian memang sebaiknya tidak disebutkan bulannya, tahunnya karena ini akan mengesankan satu
penelitian dengan masa tertentu, kecuali memang sangat urgent ya, menjadi bagian yang sangat penting harus disebutkan. Lalu ini bagian gambar, ini misalnya alur kerjanya mengikuti jalan setapak, ya mungkin ini dimodifikasi gambar ini atau diberikan tanda-tanda khusus ya sebagai area di mana kemudian orang mengamati. Ini akan menjadi sangat penting. Tapi seperti ini juga sudah oke ya, seperti ini sudah oke, hanya kalau memang bisa seperti tadi akan lebih indah. Alat dan bahan saya kira ini dikemas saja dalam bentuk deskriptif ya. Jadi kalimat mengalir begitu saja ya, untuk kemudian dikuatkan dengan gambar ini ya. Cara kerja ini karena bekerjanya sesuai dengan gambar ini. Prosedur penelitian ini hasil dan prosedurnya mungkin masih kurang rinci ya, nanti ke depan bisa lebih rinci lagi, tapi ini sudah cukup memenuhi ya. Hasil penelitiannya ya ini bagus ya, gambarnya bening. Ya, saya tidak melihat konten temuannya, tapi yang kita lihat adalah gambarnya bening nggak, jelas nggak. Ini jelas ya. Nah, jadi tabel gambar harus jelas. Lalu kemudian di bagian pembahasan kita menemukan referensi, misalnya ini tadi ya, Sinyo et al. Kalau kita lihat di daftar pustaka, Sinyo et al itu jurnal. Nah ini yang benar, bagus ini. Jadi di bagian pembahasan referensi-referensi yang digunakan itu jurnal ya. Nah, mungkin tahunnya ke depan yang perlu di-update lagi, lebih mudah lagi. Simpulannya ini menurut saya perlu diringkes lagi. Jangan sampai isi simpulan mirip dengan isi hasil atau isi pembahasan ya. Jadi kalau di similaritas nanti ngeblok 2 kali, ada kesamaan di dalam satu artikel ini. Nah, saya kira nanti menjadi hal yang penting. Saran, cek lagi apakah jurnal ini minta saran ya. Kalau memang tidak minta nggak perlu, tapi kalau minta ya ada saran. Yang penting konsisten. Semua artikel kalau ada saran ya ada saran semua. Ya, saya kira ini ya untuk review artikel. Jadi secara umum ya, secara umum jurnal ini sebenarnya sudah cukup standar ya, sehingga kemudian segera saja diajukan akreditasi ya untuk mendapatkan status akreditasi jurnal. Lalu sebagai simpulan Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa diskusi kalau masih ada waktu ya, monggo silakan saja. Jurnal bereputasi karena mempublish artikel yang berkualitas. Artikel yang berkualitas diperoleh dari riset yang unggul ya. Nah, agar terampil membuat artikel maka perlu diasah dengan terus belajar dan latihan, ciptakan budaya klinik manuskrip seperti yang kita sampaikan di awal, sehingga menjadikan jurnal biologi edukasi ya sebagai salah satu contoh jurnal yang kita bahas hari ini ya, mendunia untuk Indonesia harapannya ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Nazar Muhammad, nanti Muhammad Nazar ya, nanti kita bisa diskusi sharing sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Dr. Padmin SPD MPD, sudah sangat rinci ya. Ini juga selain tadi memaparkan tentang bagaimana meningkatkan akreditasi jurnal, lalu juga memaparkan tentang bagaimana kriteria jurnal yang baik, dan juga memotivasi kami khususnya Bapak Ibu pengelola jurnal agar nantinya jurnal-jurnal yang belum terakreditasi dapat segera ditingkatkan statusnya menjadi terakreditasi. Minimal untuk di awal-awal mungkin terakreditasi SINTA, lalu selanjutnya mungkin kita bisa bermimpi dan bercita-cita lebih jauh agar bisa terakreditasi tingkat internasional mudah-mudahan. Oke. Sebelumnya ada sebuah pantun Bapak Ibu. Ya, hati senang bikin ketupat hendak dimasak di hari Lebaran, cerah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Oke, untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, serta keterampilan kita nantinya untuk dapat mengelola jurnal di instansi kita masing-masing, dan juga mengasah kemampuan serta keterampilan kita dalam menulis, khususnya bagi Bapak Ibu
dosen, guru, peneliti, praktisi, Widya Iswara mungkin yang juga bergabung pada kesempatan hari ini, atau mungkin ada adik-adik mahasiswa yang juga bergabung pada webinar hari ini. Maka selanjutnya kami buka sesi diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, sharing pengalaman mungkin, atau ingin berbagi pengalaman terkait jurnal yang pernah dikelola. Kami undang Bapak Ibu untuk dapat bertanya dan bergabung pada forum tanya jawab di Zoom meeting ini. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya kami Mohon persilakan. izin Pak Najar. Ya, silakan Mohon izin Bapak. Pak Najar. Ya, silakan Bapak. Langsung ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Menarik sekali paparan Pak Parmin tadi, saya kira paling tidak membuka wawasan kita terkait dengan tulis-menulis, karena beliau penulis yang baik, lalu pengelola jurnal ini yang tidak banyak ini saya kira ya. Banyak sekali orang penulis Pak Parmin, menulis saja urusannya, tapi tidak mengelola jurnal. Beliau ini kombinasi yang bagus. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, kiat itu, karena di tempat kami juga ada pengelola bagus, tapi nulisnya tidak bagus. Ya, artinya dia mengelola saja, tapi dia tidak pernah menulis. Saya ingin bagaimana Pak Parmin tampil sosok seperti ini ya. Ada beberapa teman saya yang saya kenal seperti ini. Kalau di Bayu Universitas itu ada Ahmad Dwi ya. Lalu ada beberapa jurnal juga yang saya lihat gitu. Bagaimana kiatnya supaya paling tidak lahir seperti Parmin inilah, menulisnya banyak, lalu kapasitas kompetensi mengelola jurnal juga bagus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi ada sinyal dari beliau bahwa jurnal kita ini kan ada dua dimensi ya. Satu aspek pendidikan biologi, satu lagi biologi murni. Secara instrumen penilaian, kira-kira apakah kita bertahan terus dengan kombinasi itu, atau kita memilih satu di antaranya, kira-kira supaya lebih mudah naik upgrade-nya seperti apa itu ya. Dua, lalu yang terakhir, yang ketiga terkait dengan saya tidak tahu lah pengalaman Pak Parmin sana, biasanya kendalanya itu finansial ya, dana yang agak repot, karena tadi keikhlasan, saya dengar tadi kalimat beliau tuh, pengelola jurnal itu keikhlasan. Nggak banyak ini orangnya ini yang susah sekali. Biasanya apalagi kalau Pak Parmin tahu kalau di Aceh itu kerjanya itu biasanya lalu di depan terbayang kira-kira finansialnya berapa ya. Nah ini tolong mungkin kasih energi kepada teman-teman dosen muda seperti ini, bagaimana sampai ke pengamal ikhlas tadi itu, supaya dia betul-betul duduk mengelola jurnalnya, ya imbalannya dari Allah SWT aja lah begitu. Ya, saya kira itu Pak Parmin, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih ya. Bapak Profesor Dr. Jufri MSI. Luar biasa. Selanjutnya langsung aja kami persilakan Pak Dr. Parmin untuk menanggapi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya seperti ini karena mengamalkan apa yang dipesankan Prof. Jufri dulu sebenarnya. Ya, jadi kalau belajar ya sungguh-sungguh, ulet gitu kan. Lalu kemudian kalau sudah ulet nggak usah mikir-mikir dapat apa, nanti rezekinya datang sendiri. Itu yang saya ingat dari Prof. Jufri dulu. Nah, sehingga saya sebenarnya mencoba mengamalkan apa yang disampaikan oleh Prof. Jufri itu. Yang pertama terkait dengan tadi ya, ini yang sebenarnya kita sangat berharap sebenarnya. Kita sangat senang kalau ketemu dengan para autor. Ya misalnya kita memfasilitasi teman-teman untuk bagaimana menulis artikel di jurnal nasional maupun jurnal internasional, kita senang ketemu dengan autor. Tetapi kita lebih senang ketemu dengan para pengelola jurnal, gitu ya. Jauh lebih senang ketemu dengan pengelola jurnal. Ya, karena memang kita sedang mendorong teman-teman mengelola jurnal yang hebat sekaligus juga menjadi penulis yang hebat. Jadi paket ini harus ada mestinya. Mengapa demikian? Hasil dari apa yang sudah kita rasakan hari ini ya, ternyata memang ketika pengelola jurnal itu mengelola jurnalnya dengan sungguh-sungguh, sebenarnya para pengelola jurnal ini akan lebih tahu dulu daripada autor, akan lebih tahu dulu para pengelola jurnal tentang standar artikel yang hari ini dibutuhkan, yang
standar artikel yang hari ini ditunggu oleh para pengelola jurnal terutama bereputasi internasional. Jadi kalau kita mengelola jurnal ya mestinya memang kita harus juga menjadi author yang produktif ya. Di satu sisi kita ngurusi orang lain menerbitkan artikelnya, tapi kita juga harus ngurusi diri sendiri gitu kan. Ini menjadi paket yang harus kita lakukan ya. Karena ada banyak orang memang yang author, dia pandai sekali menulis artikel, tapi tidak bisa mengelola jurnal. Ini karena biasanya teamwork ya. Persoalan sulit kerjasama, ya kan? Tapi ada juga pengelola jurnal yang ngelola jurnal terus, tapi tidak nulis-nulis, gitu kan? Nah ini berarti pandai mengurusi orang lain, gitu kan? Tapi mungkin perlu berefleksi dengan mengurusi diri sendiri. Saya mohon izin Prof. Jufri dan Bapak Ibu sekalian, dari hasil pengalaman kita, ternyata kita ini akan menjadi tahu kriteria artikel yang diharapkan hari ini dengan kita mengelola jurnal. Karena kita apa? Melihat judul, melihat artikel, mereview, membaca metode orang lain ya. Lalu kita dengan sendiri kita berkembang metode penelitian kita, membaca artikel orang lain, berkembang lagi mendapatkan ide. Jadi ketika mereview artikel, ngedit artikel, berkembanglah pengetahuan kita. Ini sebenarnya yang diharapkan gitu ya. Dan ini yang kita rasakan. Makanya sekali lagi mari kita menjadi pengelola jurnal yang hebat sekaligus sebagai author yang hebat, yang produktif. Ya, ini menjadi hal yang penting. Yang kedua, tadi jurnal yang kita bedah, yang kita review secara umum tadi, betul yang disampaikan Prof. Jufri, apakah ini akan ke bidang pendidikan biologi atau mau ke biologi? Nah, saya beberapa waktu yang lalu diundang LIPI ya untuk diskusi tentang bagaimana dalam bahasa sederhana ya mengawinkan antara pendidikan dengan sains hasil laboratorium. Karena ternyata di LIPI itu ya di Bogor, di Jakarta, itu di laboratorium LIPI itu banyak sekali produk-produk hasil riset ilmuwan kita yang tidak terpakai di dunia pendidikan. Jadi mohon izin kalau pelajaran biologi di SMA, di buku biologi ada gambar kodok gitu ya, ada gambar katak gitu. Ternyata gambar kataknya itu kalau kita telusuri mungkin itu katak yang diambil oleh penulis bukunya dari sumber di Google misalnya. Bisa jadi itu katak Australia atau katak Singapura gitu kan. Tapi bukan katak yang ditemukan di Banda Aceh atau di sekitarnya. Karena di LIPI itu banyak temuan-temuan yang keindonesiaan tapi tidak tergarap. Karena apa? Kalah bersaing di Google gitu ya. Nah, ini yang saya maksud, sebaiknya jurnal ini tetap mempertahankan ya bidang biologi dan pendidikan biologi. Karena apa? Harapannya hasil riset-riset biologi baik laboratorium maupun lapangan ini yang kemudian menjadi konten dalam pembelajaran biologi yang kemudian kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki, baik dari laboratoriumnya, baik dari lapangannya, dan dalam pembelajaran di kelas-kelas, maupun di perguruan tinggi maupun di sekolah. Maka kita mendorong, tidak ada masalah, ya untuk akreditasi, bahkan untuk Scopus tidak ada masalah, justru sangat bagus kalau mengkombinasi antara keilmuan biologi dengan pendidikan biologi menjadi satu kesatuan. Dan di setiap terbitan juga tidak harus berimbang jumlahnya. Misalnya artikelnya 10 satu kali terbit, tidak harus 5 pendidikan 5 murni, nggak masalah. Mungkin pendidikannya kadang 3, murninya 7, atau kadang-kadang murninya 7, pendidikannya 3, nggak masalah itu, nggak masalah. Ya, jadi kita mendorong justru jurnal ini biarlah menggabungkan dua bidang ini, karena justru akan menjadi core-nya, ya, akan menjadi core-nya dan akan lebih mudah mencari artikel-artikel yang punya nilai jual ya. Kalau ketimbang nanti kalau dipisah ini akan menjadi persoalan lagi ya, karena harus mengusulkan dari awal lagi. Lalu kemudian finansial lah, ini mohon maaf ini Pak Dekan ya, saya cerita saja dulu jurnal pendidikan IPA Indonesia, banyak orang tanya berapa sih sebenarnya jurnal ini dulu awalnya ketika belum terakreditasi mendapatkan anggaran dari fakultas gitu ya.
Dulu kami anggarannya hanya 3 juta per tahun, ya. Hanya 3 juta per tahun. Ya, jadi buat makan nasi atau ngopi di Darussalam habis itu kalau 8 orang gitu. Satu hari. Ya, jadi hanya 3 juta per tahun. Jadi memang ya kami apa adanya dan kami tidak boleh mengeluh lah, tidak boleh mengeluh. Jadi memang ini persoalan klasik di Indonesia ya. Kalau yang disinggung finansial, kami dulu 3 juta. Bahkan beberapa jurnal di IPB itu teman-teman saya Pak Komang, di mana peternakan dan sebagainya itu dulu mandiri aja itu cari duit sendiri begitu ya. Jadi menurut saya Bapak Ibu sekalian tentang finansial ini ya sekarang apalagi dengan era elektronik ya. Era elektronik itu website sudah dikelola perguruan tinggi fakultas. Orang yang mengelola website ada di perguruan tinggi. Kemudian kita sebagai pengelola jurnal tinggal bagaimana berinovasi, mencari artikel, mencari teman untuk bisa submit ke jurnal kita edit, kita layout, kita review dan sebagainya, melibatkan teman-teman reviewer, lalu kita publish. Ya, jadi orang nggak percaya dulu, kita silakan tanya gitu kan. Memang kita dulu setahun hanya 3 juta itu setahun. Setelah akreditasi, ya karena memang kemudian per artikel bisa mendapatkan dari autor pada saat itu satu artikel 1,5 juta kalau sudah Sinta 2 itu rata-rata ya. Dari situ saya kira kita bisa mulai menghidupi sekalipun uangnya ditransfer ke lembaga. Kalau kita BLU ya layanan umum transfer ke lembaga nggak ada masalah, toh nanti uangnya itu juga cair ya dan jumlahnya tidak berkurang, nggak ada masalah ya. Memang kita sebagai ASN mengelola jurnal ya salah satu seninya nanti di bidang keuangan. Makanya yang penting bagaimana ini dikelola dengan sungguh-sungguh gitu ya. Saya kira pengalaman saya sampai sekarang pun JPI, Jurnal Pendidikan IPA itu Prof. Jufri. Jadi artikelnya satu artikel bayarnya kan kira-kira 3 juta. Itu ya transfer ke rekening rektor. Jadi autor transfer ke rekening rektor, baru nanti kami mengambil dari rekening rektor dengan prosedur-prosedur keuangan yang ada. Jadi memang ini menjadi salah satu seni. Kan kita biasanya mengawalinya yang agak repot. Bayangan kita tuh mengawalinya tuh agak repot. Seolah-olah uang kita banyak dipotong dan sebagainya, nanti kita dapat apa. Tapi kalau sekali, 2 kali sudah jalan tuh beres sudah itu. Nah, persoalannya sebenarnya karena awal-awal saja ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada masalah dengan penganggaran berapapun jumlahnya ya. Nah, karena satu hal lagi saya sampaikan, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Dulu saya menyampaikan ke dosen-dosen muda. Dulu saya ngelola jurnal ini kan posisinya sama dengan Bu Safrida hari ini sebagai sekretaris jurnal. Nah, mohon maaf ini saya cerita ya. Kita punya dosen muda 8 orang, baru CPNS itu 8 orang. Saya sampaikan kepada mereka ya. Sekarang cari 1 orang, cari 1 artikel, undang teman dari perguruan tingginya untuk mensubmit ke jurnal kita. Kalau Anda nggak mampu, dulu katanya pas wawancara CPNS, apapun akan dilakukan. Nah, sekarang saya tagih. Akhirnya 1 bulan 8 orang dapat 8 artikel dari berbagai perguruan tinggi, ya kan? Lalu kemudian udah sekarang sedikit capek, mungkin sedikit rekoso bahasanya ya, tapi pada waktunya nanti akan menguntungkan. Nah, ternyata setelah Sinta 2 akhirnya dosen-dosen muda di tempat saya itu rata-rata sekarang sudah lektor kepala. Karena apa? Punya jurnal Sinta 2, mau Skopus punya Skopus sendiri, bahkan sudah Skopus Q2. Kan tetap kita prioritaskan kalau orang dalam, kan bagaimanapun caranya wong ini milik kita bersama. Nah kan, rekosonya sebentar, sekarang mereka ketawa gitu ya. Tapi di Skopus Q2 dapat reward 10 juta, modalnya 3 juta, untung 7 juta. Kan kira-kira begitulah ya. Nah, ini aja, gitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selanjutnya ini kami memperhatikan ini ada tadi ada yang raise hand, sudah turun. Ini juga ada yang mengajukan pertanyaan ya via kolom chat. Mungkin bersedia untuk kami undang langsung Saudara Muhammad Khalil.
Apakah mendengar suara kami? Untuk kita langsung bertanya. Iya, Pak Nazar. Ya, silakan. Hadir. Silakan kameranya dihidupkan, Pak Khalil. Oh iya. Ya, silakan. Ibang garu marina kami. Silakan Pak Khalil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Parmin, Prof. Jufri, Bapak Ibu yang lain. Ya, sebelumnya saya sudah sampaikan ya melalui kolom komentar. Saya salah satu alumni dari Studio menanyakan kepada Pak Dr. Parmin. Sebenarnya pada saat kita melakukan publikasi itu kebanyakan menyarankan jika artikel yang dipublikasikan itu biasanya cenderung mendapatkan privilege, Pak. Apabila ditulis autornya itu berasal dari beberapa instansi pemerintah. Pengalaman saya pribadi dulu pada saat pernah mengajukan artikel seperti itu, Pak, bahkan dari publishernya mengatakan jika artikel yang diajukan itu ada co-author yang berasal dari foreign author atau penulis dari luar, itu biasanya bahkan bisa digratiskan biaya publikasinya gitu, Pak. Itu apakah sebenarnya hal tersebut apakah berpengaruh terhadap akreditasi jurnal seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak Moderator. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Khalil. Selanjutnya kami kembalikan ke, silakan Bapak Parmin untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Ini Pak Khalil tadi ya, Pak Khalil. Pak Khalil juga menulis di chat ini ya. Menulis di chat pertanyaannya. Baik, saya bisa membaca di chat ini ya. Baik, intinya publisher. Baik. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, beberapa jurnal itu sebenarnya bekerja kan dengan target. Ya. Ada beberapa jurnal di Indonesia yang tanpa melalui akreditasi nasional, terbit baru 3 tahun, langsung Scopus dan mereka berhasil, ada beberapa. Ya. Artinya bahwa sekarang kita sebagai pengelola jurnal mau kemana? Mau jalan biasa-biasa saja, jalan yang luar biasa, atau mau seperti apa? Mau menggunakan anak tangga naiknya satu-satu, atau kita mau berlari dan meloncat? Kalau saya lebih memilih berlari dan meloncat. Ya, karena apa? Kalau kita mengelola jurnal anak tangga step by step itu lelah loh, capek loh. Ya, satu misalnya, kalau jurnal kita tidak terakreditasi, padahal sudah standar akreditasi, tapi tidak kita ajukan akreditasi, kita ini lelah loh, karena jurnal kalau tidak terakreditasi, nyari artikel kita ini, ya, nyari artikel. Setiap mau terbitan nyari artikel, sampai ke bawah mimpi nyari artikelnya itu, gitu kan? Nah, kalau jurnal kita sudah terakreditasi di Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4 bawah, kita mulai ada 1-2 artikel yang datang. Tetapi masih juga harus mencari artikel. Ya kan? Lalu kalau sudah Sinta 2, biasanya jurnal kita itu sudah tidak pada fase mencari artikel. Karena sudah mulai memilah artikel. Sudah berani merecek artikel. Kalau jurnal kita sudah bereputasi internasional, tinggal tidur saja, itu artikel pada datang sendiri, gitu ya. Jadi kalau jurnal kita sudah bereputasi internasional, tidur saja sehari, bangun lagi, ngecek berapa yang submit, sudah banyak yang submit, bahkan dari luar negeri. Artinya sekarang mau berlelah-lelah lama dengan menaiki anak tangga pelan-pelan, atau ayo meloncat menggunakan galah yang tinggi sehingga jurnal kita langsung ke atas gitu ya. Nah, salah satu cara adalah makanya tadi yang ditanyakan Pak Khalid tadi ya. Kalau ada penulis dari luar negeri, bahkan riset bersama Indonesia, Malaysia, riset bersama Indonesia, Singapura, misalnya tentang pembelajaran di era Covid ini, di Malaysia seperti apa, di Indonesia kita seperti apa, kita kombinasi, datanya jadikan satu, dianalisis. Itu beberapa jurnal yang ingin meloncat bahkan berani membayar autornya, ya, berani membayar.
Misalnya saya mendapatkan artikel yang sangat bagus, bukan autornya membayar, kita yang membayar autornya. Kalau kita orientasinya jurnal kita mau meloncat, gitu kan. Ini nggak apa-apa, nggak melanggar etik, nggak ada masalah. Karena apa? Makanya Bapak Ibu sekalian pengelola jurnal, kalau jurnalnya mau hebat, mau cepat bereputasinya, ya caranya adalah jangan nunggu. Kalau nunggu yang submit, ya capek deh, gitu kan. Tapi bagaimana kita undang teman kita di dalam negeri, luar negeri, mitra kita. Makanya jurnal itu paling indah, ya penerbitannya kolaborasi dengan asosiasi, dengan organisasi profesi salah satunya, karena linknya itu menjadi besar. Jadi kita bisa mendapatkan artikel dengan cara meminta orang-orang tertentu untuk mengirimkan artikel. Karena mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali nih, orang Indonesia sebagian besar kalau ngirim artikel dapat apa, dapat angka kredit berapa, untuk syarat apa, itu dipertimbangkan oleh para autor. Ya, padahal jurnal-jurnal yang kecil tidak mungkin bisa melejit menjadi jurnal yang hebat kalau tidak menerbitkan artikel yang hebat-hebat. Sementara orang yang punya artikel hebat nggak mau menerbitkan di jurnal-jurnal kecil karena dapatnya angka kreditnya kecil misalnya gitu. Nah ini menjadi persoalan. Makanya kekuatan jaringan, kekuatan link, kekuatan kita bekerja dalam organisasi yang besar, kemitraan, kolegalitas, ini menjadi kunci pengelolaan jurnal sebenarnya. Karena dari sini kita akan mendapatkan artikel-artikel yang sebenarnya tidak layak terbit di jurnal kita. Karena artikelnya lebih bagus dari jurnalnya ibaratnya. Tapi itu harus dilakukan. Ya. Jadi kalau kita hanya diam dan kemudian menunggu yang datang melalui OJS kita atau email ke kita, ya kita akan berada pada level yang seperti itu terus gitu ya. Nah, saya kira ini Pak Khalid tadi ya, oleh karena itu mungkin dan sangat mungkin autornya dibayar malah oleh publishernya, oleh jurnalnya ketika memang kualitas risetnya, kualitas artikelnya, autornya itu sangat-sangat diharapkan oleh pengelola jurnalnya. Jadi saya kira itu sementara, monggo. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Safrida, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak moderator. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih hari ini Bapak Parmin sudah banyak memberikan pengalaman, juga sharing tentang jurnal. Ya, begini ya Pak Parmin, kami kan jurnal bioedukasi tadi sudah dibedah ya, kami sudah mendengarkan juga tadi. Nah ini kalau rencana kami dalam waktu dekat untuk akreditasi jurnal, artinya terdaftar SINTA, ini kan jurnalnya belum terdaftar SINTA. Nah apa yang harus kami lakukan? Yang pertama tadi saya menyimak bahwa harus ada ID Scopus atau ID SINTA dari pengelola jurnal, itu menjadi pertimbangan. Ya, nanti akan kami perbaiki ya, ini Pak Nazar sebagai Chief In Editor, nanti akan dimasukkan semua ID SINTA atau ID Scopus yang lebih bagus katanya tadi ya. Kemudian ada tadi untuk 2019 dan 2020 kan baru satu edisi, belum masuk dua edisi. Apakah bisa dalam waktu dekat kami masukkan yang kosong, edisi 2019 dan edisi 2020, edisi 1 dan edisi 2. Ada 2 edisi, kemudian setelah kami lengkapi tadi, baru kemudian kami akreditasi, atau bagaimana Pak Parmin prosesnya agar jurnal kami atau JBioEd ini dapat segera terakreditasi atau terdaftar SINTA. Tadi katanya kalau kami juga sangat berharap bahwa akreditasinya ke SINTA 2. Tapi kalaupun tidak ya SINTA 3. Tapi kami berharap sekali kemarin kerja dari semua panitia itu pinginnya sih SINTA 2 sehingga kami menggandeng beberapa artikel dari luar. Dari sini ada Bu Ratna juga
nih ya dari Ambon, tadi ada Pak Laidi, ada Pak Adrien, dan mereka juga punya jurnal, kita bekerja sama jurnal yang lain agar tidak hanya peneliti dari dalam Unsiah saja. Kiat yang solusi terhadap tadi Pak Parmin sudah menyampaikan kekurangannya apa. Nah, dalam waktu dekat kalau kami ingin mendaftarkan Sinta, kalau bisa berharap sekali sih Sinta 2, itu keharapan dari kami ya Pak ya. Nah, apa yang harus kami perbaiki segera nih Pak Parmin? Semoga nih dengan materi ini banyak Pak Parmin semua pengolah hadir nih, masih muda-muda nih, Pak Nazar, baru PNS, ada Pak Yomil, ini kami menggandeng yang muda-muda semua, ya. Sino juga ada ya, tetaplah Pak Jufri, ada Pak Samingan, yang lain, tetapi energi anak muda ini tentu jauh lebih besar lagi ya. Jadi kami mau action langsung, tadi sudah diberikan masukan, biar langsung setelah webinar ini action nih untuk memperbaiki jurnal kami untuk segera terdaftar di Sinta. Mohon doanya, kami pinginnya Sinta 2, kalau itu berharap ya, kalaupun tidak ya, pokoknya kita berusaha lah ya untuk bisa naik untuk bisa terdaftar di Sinta dulu lah ya. Bagusnya sih ada loncatan seperti tadi. Nah, begitu saja mungkin Pak Parmin. Terima kasih Pak Parmin. Oke, terima kasih Bu Safrida. Selanjutnya kami persilahkan Pak Parmin untuk menanggapi. Ya, baik, terima kasih Bu Safrida nih ya, sahabat saya nih. Memang Bu Safrida ini pinter dari dulu, ketika kuliah juga pinter. Ya. Gini, Bu Safrida dan teman-teman pengelola jurnal yang lain, secara khusus untuk jurnal JBE ini ya, yang tadi kita sudah analisis, sebenarnya jurnal ini baseline-nya, kondisi awalnya itu sudah cukup baik ya. Kondisi awal baseline-nya ini sudah baik ya. Artinya dari sisi tata kelola, website, orang-orang manajemen dan sebagainya, menurut saya ini sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, lalu kemudian mumpung masih ada waktu dan kesempatan, saya menyarankan untuk jurnal ini polanya begini. 2019 sudah terbit 1 kali. Oke, stop. Itu amankan ya. Artinya tidak perlu menerbitkan artikel yang kembali ke 2019. Stop, 1 aja udah cukup. Lalu kemudian nanti tahun 2020 ini ya, itu kan sudah menerbitkan 1. Nah, ini yang diselamatkan. Ini masih ada Oktober sampai Desember. Tolong terbitkan 1 lagi. Ya, minimal 5 artikel saja. Ya, sehingga 2020 nanti ada 2 artikel. Ya, 2 kali terbitan ya. 2020. Silakan, ini masih ada Oktober sampai Desember. Karena jangan sampai 1 tahun 1 kali, ya nanti tahun itu tidak bisa dihitung. Ya, sehingga 2020 pastikan terbit 2 kali, nanti awal 2021 terbitkan segera 1 kali lagi 2021. Nah, setelah itu nanti bisa langsung diajukan akreditasi ya. Karena nanti kan tim akan melihat bahwa jurnal ini sejak 2009 sudah terbit, sudah sangat panjang. Hanya pernah setahun sekali gitu kan. Ada yang setahun 2 kali. Nah, saya kira 2019 tetap ya, 2020 terbitkan 1 kali lagi, 2021 terbitkan 1 kali lagi, nanti daftarkan. Nah, ini kan kita aman ya, nyaman ya, tidak ada persoalan etika karena memang terbitannya yang 2020 yang kurang gitu kan. Kalau 2019 sudahlah ya, karena sudah lewat. Yang kedua, nanti perbaikan kecil tadi, misalnya ya, 1 di personalianya memang harus ber-ID, ya harus ber-ID karena ada item penilaian. Kalau editornya sebagian besar atau lebih dari 50% memiliki ID Scopus, berarti pernah punya riwayat menerbitkan artikel bereputasi internasional, editornya, itu skornya paling tinggi di akreditasi. Nah, tetapi ada yang punya ID Scopus, ada yang punya ID Sinta, mungkin kan separuh-separuh, ya nanti akan dihitung, ya lebih banyak mana, ya kan? Nah, minimal ya ID itu dicantumkan. Kalau untuk reviewer, memang sangat amat diharapkan ber-ID Scopus semua, ya.
Kalau tidak 1-2 nggak apa-apa lah, tapi minimal lebih dari 60% reviewernya ber-ID Scopus. Ini akan mendapatkan skor tertinggi juga untuk aspek personalnya di reviewer. Yang berikutnya saran ini untuk nanti Bu Safrida dan teman-teman, untuk terbitan 2020 sekali lagi dan 2021, aspek-aspek standar artikel seperti yang kita diskusikan tadi harapannya muncul di artikel itu. Ya, baik dari sisi sistematikanya, unsur-unsur yang harus ada di dalamnya, sampai pada referensinya yang tadi katakanlah minimal rata-rata 15 dengan 80% dari jurnal. Kalau punya keinginan ke Sinta yang tinggi, ya, kalaupun tidak kedua ya mungkin 3 kan. Umumnya kalau akreditasi awal Sinta 6, Sinta 5 karena apa adanya. Tapi kalau ini nanti dilakukan treatment terhadap artikel-artikel yang akan terbit berikutnya, ya nanti asesor juga akan melihat tren yang terakhir seperti apa dibandingkan awal-awal. Kalau memang perkembangannya sangat signifikan, tentu ini akan menjadi pertimbangan, ya. Kalaulah tidak Sinta 2, mungkin Sinta 3, sehingga nanti terbit sekali lagi bisa reakreditasi, tujuan ke Sinta 2-nya bisa tercapai. Kan begitu harapannya. Oke, sementara aja, matur nuwun. Terima kasih Pak Parmin. Selanjutnya, kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk ya berdiskusi, bertanya. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand dulu. Saya boleh menanya? Oke, silakan Bapak Dr. Samingan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Parmin, ini mau apa ini? Ya. Mau minta apa? Sharing pengalamannya. Kan selama ini kan Mas Parmin udah banyak mereview jurnal-jurnal internasional ya, jurnal bereputasi ya. Nah itu berdasarkan pengalaman Mas Parmin itu kelemahan apa yang biasa ditemukan ya, yang biasa ditemukan dalam penulisan itu sehingga yang hasilnya itu ditolak, di reject. Nah itu kira-kira apa itu yang biasanya yang umum terjadi ya, sehingga kita juga nanti ya ini kan di samping kita mengolah jurnal kita juga ingin publish ke jurnal itu kan. Nah itu mungkin berdasarkan pengalaman, ya banyak pengalaman pasti Mas Parmin ya. Jadi coba kami di sharing pengalaman ya. Kira hal-hal apa yang paling umum atau paling sering ya muncul sehingga itu menjadi sebab artikel itu di reject. Terima kasih Mas Parmin. Ya. Baik, terima kasih. Nah ini beliau guru saya nih. Saya dulu 2 mata kuliah di Abu beliau nih. Beliau awet muda ya ternyata ya. Saya dengan Bu Safrida yang malah cepet tua kayaknya nih. Iya. Baik, Pak J. Mohon izin Pak Samingan J. Jadi memang betul ada 4 hal, kira-kira ya 4 hal yang menjadi faktor utama gagalnya jurnal-jurnal diindeks oleh Scopus dari Indonesia. Termasuk 4 hal ini sebenarnya ilmu dan pengetahuan bagi kita para autor. Ya. 4 hal itu adalah alasan jurnal ditolak. Tapi kalau kita pelajari keempat hal itu adalah sebenarnya pengetahuan bagi kita para penulis, para autor, sekaligus kalau ingin mempublish artikel di jurnal bereputasi internasional. Ya, 4 hal itu yang pertama, kita kalau di jurnal bereputasi internasional itu tidak lagi bicara tentang kualitas artikel secara umum, tapi kita sudah bicara tentang novelty, ya. Kita bicaranya novelty, temuannya, seberapa besar dampak temuan terhadap bidang keilmuan artikel. Minimal kalau ingin terbit di jurnal bereputasi internasional, secara umum dampaknya kategori nyata, syukur sangat nyata. Nah, bagaimana kriteria sangat nyata dan nyata tadi? Mulai dari title-nya, dari judulnya, itu memiliki keunikan.
menarik dan judulnya belum dibaca artikelnya pun ini memang menjadi solusi dari persoalan di bidang keilmuan itu. Ya, ini yang menjadi solusi, bukan hanya persoalan di regional, bahkan mungkin internasional. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pada bagian pendahuluan artikel, ya, itu sudah terang benerang apa yang menjadikan pembeda antara artikel kita dengan artikel-artikel lain yang sudah publish di jurnal yang setara. Kalau kita mau ke Scopus Q2, maka perbandingannya adalah minimal yang Q2 ya, atau Q1. Nah, harus bisa menegaskan secara terang, benerang, apa sebenarnya yang membedakan temuan kita dengan temuan-temuan yang sudah publish sebelumnya. Makanya, sekali lagi di bagian pendahuluan harus mensitasi temuan-temuan terbaru dalam bidang yang sedang kita risetkan, ya, sehingga kita nanti bisa menemukan ya, ada di mana posisi temuan kita dibandingkan dengan yang sudah ada. Yang ketiga, Prof, ini persoalannya ya Bapak Ibu sekalian, pada bagian metode itu kita kalau mau diterima atau bahkan sering kita katakan begini, ayo kita membuat artikel yang punya stempel anti reject dari jurnal Scopus. Bisa kok. Kita bisa buat artikel yang anti reject, yang tidak mungkin artikel kita kira-kira akan di reject gitu lah. Ya. Karena apa? Karena pengelola jurnal akan merasa berdosa kalau tidak menerbitkan artikel kita. Karena apa? Karena artikel kita itu betul-betul apa yang dimau oleh pengelola jurnal. Karena mohon maaf sekali ya, semua jurnal di Scopus, 1258 jurnal hari ini, kami dinilai dengan cara yang sama. Kami dinilai dengan instrumen yang sama. Untuk menentukan impact factor, SCR, dan sebagainya, maka berarti yang dipikirkan oleh kita sebagai pengelola jurnal dengan yang mereka kelola di negara manapun kira-kira mirip-mirip yang dipikirkan. Jadi di metode itu tadi harus ada unsur modifikasi yang menunjukkan kebaharuan dari si autornya. Jadi tidak serta-merta metode itu hanya menggunakan tahapan yang sudah ada, seperti di buku, kalau R&D ya 10 tahap, box and goal, kalau misalnya eksperimen ya tahapannya seperti apa, tidak hanya seperti itu, tapi harus ada novelty, harus ada unsur-unsur modifikasi minimal dari autornya. Di bagian pembahasan betul-betul memang menonjolkan temuan-temuan yang memang kita sasar, kita target. Jadi satu itu, jadi persoalan novelty. Yang kedua, yang biasanya menjadi alasan ditolak oleh pengelola jurnal, dan juga ditolak oleh pengindeks bagi jurnal, persoalan kebahasaan. Ini menjadi penting ya. Maka kalau Bapak Ibu mau mensubmit ke jurnal bereputasi internasional, pastikan tahap akhir ya artikel kita yang berbahasa Inggris memang di-proofread oleh teman-teman bahasa Inggris yang profesional ya, yang punya pengalaman dalam mempublish artikel-artikel bereputasi internasional. Jadi kalau hanya diterjemahkan dengan penerjemah-penerjemah biasa, itu nanti akan menjadi ganjalan luar biasa ya, karena tata bahasa itu sangat urgent bagi para pengelola jurnal bereputasi internasional. Kemudian yang ketiga yang menjadi alasan mendasar adalah kalau di internasional, mohon maaf, di penentuan SCR, ya, impact factor, itu ada salah satu kriteria kolaborasi internasional. Sebenarnya yang sangat diharapkan adalah artikel kita ini artikel kolaborasi. Kolaborasi yang diharapkan itu internasional. Jadi, seperti saya pengelola jurnal Scopus, saya tidak mendapatkan poin apa-apa ketika menerbitkan artikel yang hanya ditulis oleh orang dari Indonesia. Satu artikel penulisnya 5, tapi dari Indonesia semua. Dari aspek penilaian kolaborasi internasional, saya tidak dapat apa-apa.
kita tidak dapat apa-apa dari artikel itu. Tetapi mungkin artikel itu dari sisi novelty-nya kuat. Silakan saja orang Indonesia semua, tetapi novelty-nya harus sangat kuat gitu ya. Itu bisa menutupi ya. Kebahasaannya juga clear, tidak ada persoalan. Tapi kalau dari sisi novelty kita gantung antara penting dan tidak. Kebahasaan standar ya, ditulis oleh orang-orang dari dalam negeri semua. Saya baru saja WA-WA-an karena kita punya grup WA para chief editor jurnal Scopus di dunia. Saya kemarin WA-WA-an dengan salah satu chief editor Q3 di Turki dan Q2 di Turki, ya di WA, ada di WA saya, mungkin nanti saya tunjukkan. Jadi dia mengatakan begini, artikel dari Indonesia itu banyak sekali ke kami. Bukan lagi seperti air yang menetes, tapi seperti air bah yang berdatangan luar biasa banyak. Tetapi kami bosan dengan artikel-artikel dari Indonesia. Kami bosan. Kenapa kami bosan? Karena kami menemukan di dua titik yang membosankan. Apa itu? Saya tanya. The same title, the same methods gitu ya. Jadi kira-kira judulnya itu mirip-mirip, ya. Metodologinya itu rata-rata sama, gitu kan. Jadi kami tidak menemukan ada sesuatu yang kemudian orang Indonesia itu berani melakukan modifikasi, bahkan menemukan satu strategi riset tersendiri gitu ya. Tapi mereka cenderung menggunakan apa yang sudah ada. Jadi mereka mengatakan bosan. Gitu ya. Jurnal-jurnal yang mengatakan bosan, akhirnya mereka membesarkan di nilai rupiah. Beberapa jurnal yang dulu 5 juta, sekarang 10 juta. Yang dulu 10 juta, sekarang 20 juta. Yang itu karena apa? Sebenarnya salah satu faktor itu, dia tidak menerapkan pembiayaan yang sama untuk semua artikel. Artikel dari Indonesia cenderung dinilai rupiahnya itu tinggi. Jadi kalau dia menerima artikel dari Singapura, mungkin bayarnya kalau dikurskan rupiah 5 juta. Tapi kalau artikel dari Indonesia, dia hantam dengan 15 juta. Karena apa? Ada kecenderungan bosan. Menerbitkan artikel yang begini-begini aja, pokoknya cari duit aja. Ada satu faktor yang sepertinya tampaknya begitu yang akan mereka melakukan. Nah ini hasil diskusi saya dengan beberapa chief editor jurnal Scopus di dunia, ya, yang mengatakan bahwa artikel Indonesia mulai menjenuhkan ya dari sisi topik, dari sisi metodologi. Jadi saya kira itu Pak Samingan dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya, mohon maaf ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih Bapak Samingan dan Bapak Dr. Parmin SPD MPD yang sudah menjadi pemateri pada hari ini. Juga sudah memberikan motivasi yang luar biasa bagi kita semua sebagai pengelola jurnal dan sebagai penulis tentunya. Sampan sudah, rakit sudah, yang belum hanya bahteranya. Seminar sudah, webinar pun sudah, yang belum tinggal actionnya. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Parmin SPD MPD, baik dari pengalaman-pengalaman beliau dalam mengelola JPI hingga maju sampai saat ini, itu bisa menjadi motivasi juga bagi kita pengelola jurnal di instansi kita masing-masing. Semoga nantinya jurnal di instansi kita masing-masing yang belum terakreditasi dapat segera diakreditasi, dan yang sudah terakreditasi dapat ditingkatkan akreditasinya. Oke, demikian. Berhubung di Banda Aceh dan sekitarnya sudah memasuki waktu sholat asar, akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Parmin yang sudah menjadi pemateri pada hari ini. Terima kasih juga bagi para peserta yang sudah bergabung di webinar 4 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Namun sebelumnya kami mohon kepada Bapak Ibu peserta webinar dan juga kepada Bapak pemateri untuk dapat bertahan sejenak, jangan leave dulu. Kita mau foto bersama, kita screenshot. Mohon bantuannya Pak Yaumil. Pak Nazar. Baik Bapak Ibu semua, mohon aktifkan kameranya karena kita akan foto bersama.
Ini masih ada yang belum. Mohon Bapak Ibu maaf kameranya. Oke. Ada Bu Hartati, Bu Aini, Era Roseli, Doki Astuti, Agustri. Pak, langsung aja Pak, biar cepat. Oke. Baik. Siap. 3, 2, 1. Mantap. Bentar, itu layar pertama, Bu. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ada kurang-kurang. Salam samanya untuk Pak ya, Pak. Ya Pak. Ya, salam buat nanti ya. Ya, sama-sama. Salam untuk Bu Niken, untuk Pak Agus. Oh, ya, siap. Oke. Udah lama. Salam. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Parmin SPD MPD. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Mudah-mudahan juga nanti dapat bergabung dalam webinar selanjutnya yang diadakan oleh jurusan Pendidikan Biologi. Akhirnya atas segala kesalahan sikap, perbuatan maupun ucapan saya dari awal hingga akhir tadi, saya mohon maaf. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.